Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Tren Quran Family. Jadi ini terkait pembahasan kita soal lam alif di akhir ayat. Jadi tanda wakaf la mamnu di akhir ayat hukumnya seperti apa? Terkadang ada yang mengatakan bahwa wajib disambung, tapi ada pendapat lain yang mengatakan berbeda. Nah, seperti apa pendapatnya akan kita bahas pada kesempatan ini, teman-teman. Oke, sebelum itu silahkan subscribe dan klik tombol lonceng di sampingnya. Dan jangan lupa berkunjung ke trendquran.com. Kalau sudah siap, kita akan mulai menjual produk-produk Quran dan produk-produk Islami lainnya. Oke, kita mulai. La mamnu. Jadi secara bahasa tanda la artinya jangan berhenti. Tanda ini muncul kadang-kadang pada akhir maupun pertengahan ayat. Kalau pada pertengahan ayat mungkin kita tidak perlu membahasnya karena memang masih di pertengahan, maka sebaiknya itu jangan berhenti dan dilanjut terus. Tapi kalau pada akhir ayat itu ada perbedaan pendapat. Singkatan dari la waqfafi. Jadi la yang dalam Al-Quran itu singkatan dari la waqfafi. Jadi tidak boleh berhenti. Jadi atau jangan berhenti. Kemudian jenis wakaf. Jadi sebelum kita bahas secara dalam, kita harus tahu dulu bahwa wakaf itu ada beberapa pembagian dari sisi maknanya. Jadi ada tam. Tam itu artinya sempurna. Jadi kalau kita sudah membaca satu bagian ayat tersebut itu sudah sempurna. Jadi sudah sebaiknya berhenti. Wakaf kaf. Kaf ini berarti wakaf yang menandai yaitu pemberhentian pada suatu bacaan secara sempurna, tidak memutuskan di tengah-tengah ayat atau bacaan, tapi ayat tersebut masih berkaitan makna dan arti dan ayat sesudahnya. Jadi tam sempurna, kaf cukup, kemudian hasan itu baik, wakaf yang baik yaitu berhenti pada sebuah bacaan atau kata yang sempurna, tidak mempengaruhi arti atau maknanya, kan tetapi bacaan tersebut masih mempunyai hubungan dengan kata setelahnya. Jadi dari ketiga ini sebenarnya masih ada pilihan. Jadi kalau tam memang sudah sebaiknya berhenti. Kalau yang dua ini, jadi kita ada pilihan lebih baik berhenti. Lebih baik berhenti karena dalam kalimatnya itu sudah dianggap sempurna. Nah, yang keempat ini qabih, wakaf buruk, yaitu perhentian secara bacaan secara tidak sempurna. Penghentian bacaan di tengah-tengah ayat. Wakaf ini harus dihindari karena bacaan yang diwakafkan masih berkaitan lafaz dan maknanya dengan yang lain sehingga arti dan ayat tersebut bisa rusak. Misalnya kata fawailun lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Kalau kita berhenti di ayat tersebut, maka maknanya akan rusak. Jadi kita menganggap bahwa orang yang sholat itu celaka, padahal ada sambungan ayat setelahnya. Nah, kita lihat lagi wakaf qabih itu Al-Imam Utsman Abu Amr Ad-Dani mendefinisikan pengertian wakaf qabih yaitu wakaf yang tidak diketahui maksud darinya. Jadi kalau kita berhenti, kita tidak tahu paham maksudnya. Maknanya adalah ketika bacaan kita berhenti di situ, maka kalimatnya tidak sempurna. Ini menurut pendapat Al-Imam Utsman Abu Amr Ad-Dani. Nah, kemudian Ustadz Abu Hasan Al-Muhsin, ini orang Indonesia, dalam bukunya Panduan Praktis Tajwid, jadi membagi wakaf itu beberapa bagian dan menyebutkan beberapa contohnya seperti pada kalimat mudah mudhafun ilaih. Jadi ini pelajaran bahasa Arab, teman-teman, kita jelaskan di kesempatan yang berbeda. Mausuf atau sifatun wa mausuf, jadi kata sifat dan yang disifati. Biasanya kalau diputus itu maka maknanya akan jelek, bisa jadi tidak sempurna kalimatnya. Jadi kalau kita berhenti dapat merusak artinya dan semacamnya. Akan tetapi mayoritas ulama qiraah dan tajwid menganulir wakaf qabih ini jika terjadi pada ujung ayat. Nah, ini yang perlu jadi catatan teman-teman. Sekalipun ada lam mamnu, kalau ada di ujung ayat, menurut sebagian ulama itu
boleh berhenti. Artinya jika ada posisi yang seharusnya itu adalah wakaf qobi, pada ujung ayat yang seharusnya tidak boleh berhenti, namun khusus dalam kondisi ujung ayat diperbolehkan untuk berhenti. Nah, seperti ini contohnya. Jadi sebenarnya lam alif yang ada di sini ini mushaf Al-Quran cetakan Indonesia. Ini adalah ijtihad ulama, sehingga tidak mesti bahwa orang yang berhenti di sini wala yuzlamuna syai'a itu tidak baik dalam kondisi tertentu, kecuali ada yang memang betul-betul kalau kita berhenti di situ itu maknanya rusak, seperti yang saya sebutkan tadi, fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Kalau kita tidak melanjutkan maka maknanya akan negatif. Padahal ada keterangan selanjutnya, yaitu orang yang sholat seperti apa sholatnya. Kemudian wakaf qabi, nah ini pendapat Badruddin, Imam Badruddin Az-Zarkashi menyebutkan, ketahuilah bahwa kebanyakan ahli Quran mencari kondisi wakaf dari segi maknanya selama hal tersebut bukan di ujung ayat. Jadi kalau dia ada di ujung ayat maka beda lagi sebenarnya lam alifnya boleh berhenti atau tidak. Nah, saya nanti akan berikan kesimpulan yang lebih utama seperti apa. Namun sebagian ulama mutaakhirin menyelisih mereka dalam masalah tersebut. Ini adalah menyelisih sunnah karena Nabi SAW wakaf pada setiap ayat. Wakaf pada setiap ayat dalam artian setiap ujung ayat Nabi itu selalu berhenti. Tapi kita harus lihat dulu. Nah, ini Az-Zarkashi lagi, masih Imam Az-Zarkashi, pendapat beliau tetap sama, yaitu mengikuti sunnah lebih utama dalam artian berhenti pada setiap ujung ayat. Nah, Ummul Mukminin Ummu Salamah, ini ada hadis dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah SAW memutus bacaannya. Beliau membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin lalu berhenti, kemudian Ar-Rahmanir-Rahim lalu berhenti. Hanya saja beliau mengatakan dari Syekh Abdullah Ali Al-Maumuni ini mengatakan setelah melakukan tarjih hadis Ummu Salamah dengan berbagai macam lafaz dan jalannya, bahwa hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha di atas tidak menunjukkan bahwa Rasulullah SAW senantiasa berhenti. Jadi hadis ini tidak, menurut beliau, tidak menunjukkan bahwa memang harus selalu berhenti di ujung ayat. Dalam artian tanda lam alif itu masih bisa dimaknai berbeda, teman-teman. Dan hadis terkait wakafnya Nabi SAW di ujung ayat tidak ada sanad selain yang bermuara pada Imam Ibnu Abi Malikah. Dengan kata lain, bahwa ini menurut beliau tidak kuat kalau kita mau mengatakan bahwa wajib berhenti di setiap akhir ayat. Nah, kita jelaskan lebih jauh lagi. Jadi kesimpulan Asy-Syaikh, kapan saja adanya keterkaitan yang sangat kuat antara ujung ayat dengan ayat setelahnya, maka tidak sah untuk sengaja berwakaf berhenti padanya sekalipun itu adalah ujung ayat. Nah, kalau dilihat di sini adalah pertentangan, tapi saya mau memberikan kesimpulan. Fawailun lil musallin, ini salah satu contohnya, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Padahal kalau kita membaca berhenti di sini, ini padahal ujung ayat, maka maknanya pasti akan rusak. Nah, inilah yang kemudian diterjemahkan oleh Syekh Abdullah Ali Al-Maumuni, bahwa selama itu ada keterkaitan yang kuat. Nah, ini yang perlu jadi patokan kita. Kalau maknanya keterkaitannya sangat kuat, maka lebih utama untuk melanjutkan, kecuali memang betul-betul masih bisa dipahami pada saat kita berhenti di ujung ayat tersebut, kita sudah paham maknanya. Jadi ketika menyambung pun itu masih bisa dipahami, teman-teman. Memutus bacaan dengan ucapan atau aktivitas lainnya, atau sudah berhenti membaca sama sekali, maka tidak mengetahui seorang ulama Qur'an yang membolehkannya ketika adanya keterkaitan yang sangat antara ujung ayat dengan ayat setelahnya. Nah, ini perlu dipahami, teman-teman. Jadi saya akan simpulkan bahwa berhenti di ujung ayat itu boleh selama tidak ada keterkaitan yang sangat kuat. Dan ini yang perlu teman-teman catat,
kalaupun berhenti, maka jangan menghentikan aktivitas membacanya. Jadi kalau ada lam alif terakhir di akhir ayat, kita lihat tadi seperti ini teman-teman. Kalau menemukan lam alif di akhir ayat, misalnya memang nafasnya sudah tidak cukup untuk menyambungkan di ayat selanjutnya, maka silahkan berhenti. Tapi dari kesimpulan yang kita tangkap tadi, kalaupun berhenti, jangan memutuskan aktivitas membaca teman-teman. Misalnya, wala yuzlamuna syai'a, berhenti, kemudian menghentikan bacaan Qur'annya. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau teman-teman berhenti sejenak tidak masalah, kemudian lanjut di ayat selanjutnya, itu boleh. Dengan kata lain, silahkan kalau memang dia betul-betul tidak bisa kita lanjut karena nafas dan sebagainya, silahkan, tapi jangan menghentikan aktivitas mengajinya. Nah, itu yang kesimpulan yang paling penting teman-teman tangkap soal hukum wakaf lam alif di akhir ayat atau lam mamnu. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Jadi penjelasan kita terkait wakaf lam alif di akhir ayat sudah kita jelaskan. Jadi intinya boleh sepanjang teman-teman jangan menghentikan aktivitas baca Qur'annya, biar maknanya masih bisa dipahami pada ayat setelahnya. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari Tren Quran Family dan trenquran.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.